Apakah yang meyakini saudara bahwa kasih setia Tuhan akan terus-menerus dialami oleh saudara? Hope for Today kembali hadir hari ini memberikan jawaban sekaligus harapan pasti terbaik dari Mazmur 89 ayat 2. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Tentunya beberapa dari kita yang akrab dengan lagu anak-anak. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing. Lagu ini terambil dari Mazmur 89 ayat 2. Ya, Mazmur 89 ditulis oleh Ethan atau Eitan, salah seorang dari kepala musik memiliki hikmat yang diakui dalam sejarah Israel yang namanya disebut di dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 31 yang hidup di zaman Salomo. Mazmur ini bukan hanya sebagai mazmur pujian, namun pengubahannya sebagai bahan pengajaran, sehingga pasal ini disebut juga nyanyian pengajaran. Mazmur 89 menceritakan kesetiaan Tuhan terhadap Daud dan juga umatnya, di mana dari struktur pasal ini kita dapati ayat 2-5 mengenai kerinduan menyanyikan pujian akan kasih dan kesetiaan Tuhan kepada Daud dan umatnya melalui sebuah perjanjian. Ayat 6-19 mengenai sifat-sifat Allah yang menjadi dasar kesetiaannya terhadap perjanjian tersebut. Ayat 20-38 mengenai karakteristik perjanjian Allah yang tidak mungkin akan gagal. Ayat 39-46 mengenai realita tidak ada satupun yang sesuai dengan janji Allah. Kemudian yang terakhir ayat 47-53 mengenai respon dan pujian kembali kepada Allah. Ethan sebagai pemazmur dalam pasal ini hendak menyanyikan kasih setia Tuhan tidak berdasarkan pada pengalaman pribadinya, tapi justru pengalaman dari Raja Daud. Ia memulai dengan pujian kepada Tuhan karena telah menyatakan kasih setianya dengan memilih Daud, dan kemudian saat mana pemazmur hidup menyaksikan bahwa itu berlanjut kepada Raja Salomo, keturunannya sebagai raja atas umat Allah. Apa yang membuat pemazmur meyakini bahwa kasih setia Tuhan dapat diandalkan? Jawabannya adalah karena sifat-sifat Allah itu sendiri. Perhatikan pada ayat 6-19, Ethan menulis sifat-sifat Allah yang dapat menjadi jaminan kasih setia Tuhan kepada umatnya. Yang pertama, tercatat di dalam ayat 6-8, itu adalah otoritas Allah tertinggi di surga. Yang kedua, kekuasaan Allah termasuk di bumi. Ayat 9-14 terungkap di sini ada dua kekuatan alam yang tak terkendali, yakni laut dan gunung. Namun keduanya berada dalam penguasaan dan kendali tangan Tuhan. Allah bukan saja menguasai gelombang samudra yang congkak ayat 10, namun juga Rahab, naga laut di ayat 11. Semua itu dikuasai dan dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Demikian juga gunung-gunung yang muncul di ayat 13. Yang ketiga adalah keadilan dan kebenaran Allah yang muncul di ayat 15. Keadilan dan hukum adalah tumpuan takhtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Takhta Allah memang kokoh dengan kebenaran dan keadilan, tetapi tetap ada berjalan bersama dengan kasih dan kesetiaan. Otoritas, kekuasaan, kebenaran, keadilan menjadi perpaduan yang sempurna menjamin apa yang dijanjikan Allah akan selalu ditepati dengan setia. Dengan demikian, hal-hal tersebut menjadi penjamin kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya akan berlanjut. Harapan terbaik bagi kita pada hari ini adalah mengajak kita semua percaya kepada Allah. Oleh karena otoritas, kuasa, keadilan, kebenarannya, maka kita akan selalu menerima kasih setianya di setiap
setiap saat untuk selama-lamanya. Pemazmur memulai pasal ini dengan nyanyian dan mengakhiri juga dengan pujian kepada Tuhan untuk kasih setianya. Mari kita bersama pemazmur berseru, terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin, ya amin. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan. Engkau selalu baik bagi kami, dan itu kami alami dan kami nikmati. Di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kiranya saudara boleh terberkati melalui satu kepastian, dan ini menjadi harapan bagi kita bahwa kasih setia Tuhan menyertai dan menjadi bagian kita.